tekstil. Jadi tekstil itu adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Nah, tekstil ini dibentuk dengan cara penyulaman, bisa penjahitan juga, pengikatan, dan cara pressing. Jadi istilah tekstil dalam pemakaian sehari-hari sering disebut dengan istilah kain. Jadi tekstil sama kain itu kurang lebih sama gitu. Oke, kita lanjut ke fungsi kerajinan tekstil. Jadi fungsi pertama itu adalah fungsi penghias. Jadi kerajinan yang dibuat itu semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain sebagai penghiasan. Jadi cuman hiasan aja gitulah. Contohnya kayak misalkan hiasan dinding. Di sini kita punya, nah ini hiasan dinding, di sini juga hiasan dinding dari batik gitu kan. Oke, selanjutnya itu ada fungsi sebagai benda pakai. Jadi kerajinan yang dibuat itu berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya kayak misalkan tas, ini tas. Ada juga pakaian yang kita pakai sehari-hari. Kalian pasti pakai kan ya pakaian. Nah, terus selanjutnya ada juga fungsinya sebagai kelengkapan ritual. Jadi di sini kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya kayak misalkan ini disebut sebagai kain ulos. Itu biasanya ada di daerah di suku Batak, biasanya dipakai di acara-acara kayak misalkan pernikahan atau acara-acara kematian kayak gitu, peringatan kematian kayak gitu, pokoknya di acara-acara khusus. Selanjutnya itu ada sebagai fungsi simbolik. Jadi di sini tuh kerajinan tekstil tradisional itu selain sebagai hiasan juga melambangkan suatu nilai-nilai spiritual. Contohnya kayak misalkan Sindelio. Sindelio ini dari Nusa Tenggara. Dia itu bentuknya kayak gini, motifnya. Jadi dia tuh untuk tolak bala. Jadi maksudnya tolak bala itu untuk mencegah musibah lah. Jadi semoga aja dengan memasang kain ini atau dengan menggunakan kain ini, orang yang memakainya itu tidak terkena suatu musibah kayak gitu. Itu sebagai fungsi simbolik. Nah, oke, selanjutnya yang kita bahas di sini adalah tentang prinsip kerajinan tekstil. Itu gimana sih? Jadi yang pertama prinsipnya itu adalah keunikan bahan kerajinan. Jadi bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan itu bisa dari bahan alam buatan, limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Contohnya misalkan kayak bahan alam buatan itu kayak serat yang diambil dari eceng gondok gitu-gitu. Terus kalau limbah organik itu kayak misalkan rambut-rambut, sisa dari pencukuran biri-biri itu bisa dipakai buat itu. Terus bahan limbah anorganik itu kayak misalkan sisa-sisa kain gitu bisa juga dipakai. Terus yang kedua itu adalah tentang keterampilan tangan. Jadi maksudnya itu adalah kesadaran seorang perajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas disertai kepekaan terhadap apa yang terpaut dengan perkakas tersebut. Jadi seorang yang sudah pro atau seorang yang sudah mahir dalam membuat keterampilan itu pasti dia harus sadar. Dia harus sadar tentang bahan-bahan dan alat yang mau digunakan dalam keterampilan yang akan dia buat nanti kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah unsur estetik. Maksudnya di sini nilai estetik dalam kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai itu bisa dilihat dari bentuknya, warnanya, ragam, dan juga komposisinya. Terus yang selanjutnya itu ada unsur hiasan atau ornamen. Jadi unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, yaitu bisa dilukis, bisa diukir, atau juga bisa dicetak. Jadi macam-macam caranya. Itu diharapkan dapat menjelaskan fungsi, prinsip, perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif. Nah, setelah itu, kalian juga diharapkan mampu membuat produk kerajinan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat.